바람이 불어온 그 밤에 dengan asasi yang membentuk cara pandang kita. Ya. Kalau alatas worldview Islam adalah cara pandang kita itu sendiri. Tentu basisnya adalah keyakinan. Bahwa dia bisa jadi paradigma. Oke. Nah, kalau dia menjadi paradigma, kita tanya dulu ke Mas Bro. Apa yang dimaksud oleh paradigma itu? Ternyata adalah keyakinan asasi, keyakinan mendasar yang membantu tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun penyelidikan ilmiah. Berarti paradigma itu keyakinan. Kalau keyakinan dia kan menjadi basic belief. Ya. Kalau yang tadi memandu tindakan kita, Profesor Al-Basra juga begitu. Worldview juga memandu tindakan kita dalam kegiatan sehari-hari. Berarti sama. Nah, sekarang keyakinan yang disinggung oleh Said Qutb, Atif Zain, kemudian Maududi itu bagi Alatas tidak menjadi satu yang perlu disebutkan di sini. Tetapi itu pada akhirnya dia akan menjadi cara kita memandang. Bagaimana itu menjadi cara kita memandang apa? Tentang realitas dan kebenaran. Dua hal ini ternyata tidak sederhana. Di awal saya sudah sebutkan bahwa Barat itu mempunyai prinsip dikotomi yang tidak bisa bertemu, yaitu realitas empiris dan realitas rasional, extended substance dan rational substance. Di dalam Islam, kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu cara pandang Islam adalah cara pandang yang menyatukan dua hal ini, yaitu memandang realitas dan kebenaran secara simultan yang tampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud. Cara pandang kita itulah yang akan membawa kita kepada pemahaman mengenai wujud secara sempurna. Dia bisa jadi paradigma. Oke. Nah, kalau dia menjadi paradigma, kita tanya dulu ke Mas Bro. Apa yang dimaksud oleh paradigma itu? Ternyata adalah keyakinan asasi, keyakinan mendasar yang membantu tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun penyelidikan ilmiah. Berarti paradigma itu keyakinan. Kalau keyakinan dia kan menjadi basic belief. Ya. Kalau yang tadi memandu tindakan kita, Profesor Al-Basra juga begitu. Worldview juga memandu tindakan kita dalam kegiatan sehari-hari. Berarti sama. Yang lain terasa. Itu dalam satu jasad. Misalnya kalau coba aja misalnya jantung bermasalah, itu yang lain terasa. Pusing di sini, yang lain itu satu jasad. Antara jasad dengan roh juga. Makanya ada orang yang lapar itu ngantuk. Orang yang lapar itu nggak bisa mikir. Kan? Mikir itu kerjaan akal kan. Soalnya kalau ada keterkaitan gitu. Satu ngantuk. Kalau ngantuk itu nggak bisa mikir. Gitu. Ngantuk itu kerjaan jasad, tapi mikir itu kerjaan akal. Itu harus, makanya kan ada mensana incorporation ya. Kalau jasad yang apa? Akal yang sehat dan kebalikannya. Ya, seperti ada kaitan. Kalau tidak
bagian dari scientific bending. Jadi menempatkan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan saintifik. Gimana ya? Ini baru filsafat ilmu itu harus kerja keras di sini, harus apa kerja. Kalau yang pertama nggak jadi soal itu, meskipun ya jadi soal bagi yang atau tukar mono gitu. Tapi bagi yang sudah mulai ya itu biasa yang terjadi selama ini. Yang jadi soal adalah integrasi antara agama dan sains. Nah selama ini sains jangankan kecipratan, paham ya? Kecipratan paham ya? Dikit Jawa Barat ini Indonesia, tahu ya? Kecipratan ya? Kecipratan aspek agama. Sementara kecipratan subjektivitas saja itu nggak saintifik. Halo? Jangankan kecipratan akidah, jangankan kecipratan keimanan, ada mungkin hadis, mungkin ayat, sementara ada subjektivitas dikit aja itu sudah nggak saintifik. Lah ini nggak hanya subjektivitas, nggak hanya intersubjektivitas, bahkan agama harus menjadi bagian tak terpisahkan dari bangunan keilmuan itu. Mungkin nanti jumlahnya akan sangat banyak. Sistem kegiatan kampus di luar dari yang lainnya ada beberapa lembaga yang mungkin memberikan kegiatan dari islamisasi, ada CIOS, Central for Islamic and Occidental Studies, ada Direktorat Pesantrenan dengan kegiatannya, ada JS Central for Islamic and Studies, ada Direktorat Pengembangan Bahasa, ada Program Generasi Ulama, ada Dewan Mahasiswa, Direktorat Makasirah, dan kegiatan mahasiswa yang jumlahnya ada 27 lebih. Sekarang mungkin sudah 30-an. Itu semuanya melahirkan kegiatan dan semua kegiatan itu harus kami catat sebagai bentuk daripada pengawasan